Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Xiaoyan mundur begitu saja dan langsung keluar dari istana abadi surgawi. Sementara keempat orang itu sepertinya keluar dari ilusi. Mereka pun mencoba memasuki istana abadi surgawi ini, namun mereka tidak berhasil. Saat melihat sosok Xiaoyan keluar dari istana abadi surgawi, keempat orang itu langsung melontarkan pandangan terkejut. Kemudian mengajukan pertanyaan dengan hormat. "Senior, apakah kamu telah mendapatkan warisan pilar surgawi?" Ucap Lantian tidak bisa menahan diri karena penasaran. "Tidak, tetapi itu akan segera terjadi," ucap Xiaoyan dengan mata acuh tak acuh. Setelah kata-katanya jatuh, dia tiba-tiba menatap pilar surgawi yang bagaikan batu yang menopang dunia ini. Xiaoyan bergegas maju dan terlihat ada guntur jilei di telapak kakinya. Saat berikutnya dia menghilang dalam sekejap, memicu angin kencang yang membuat jubah dan rambut keempat orang itu sedikit berantakan. Saat mereka melihat sosok Xiaoyan lagi, Xiaoyan sudah muncul di depan pilar batu. Dibandingkan dengan pilar batu besar ini, maka Xiaoyan terlihat sangat kecil. Sebelumnya ketika memperhatikan pilar batu dari kejauhan, Xiaoyan tidak merasakan apapun. Tapi saat Xiaoyan sudah begitu dekat dengan pilar batu ini, dia merasakan penindasan yang kuat, sehingga membuatnya sulit untuk mendekatinya. Dengan ambisi Xiaoyan, rintangan semacam ini tidak cukup untuk menghentikannya. Apalagi dia tidak mau membuang banyak waktunya di sini. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin mengambil pilar surgawi secara langsung? Bukankah itu mustahil? Bagaimana mungkin harta karun yang luar biasa ini dapat diambil dengan paksa? Jika itu bisa berhasil, aku khawatir itu telah lama didapatkan oleh keabadian dewa lainnya. Mata keempat orang itu secara alami tertuju pada Xiaoyan. Bukankah kalian sudah pernah melihat pertarungannya sebelumnya? Transformasinya menjadi tubuh fisik raksasa sangat mencengangkan. Tidak hanya besar, namun memiliki kekuatan yang menakutkan. Aku menduga dia adalah keabadian fisik yang legendaris, ucap Lantian. Mereka bertiga langsung mendesis dingin setelah mendengar ini. Mereka juga mengingat pertarungan Xiaoyan sebelumnya. Adegan kemunculan tubuh raksasa yang kuat dan kokoh langsung melintasi di benak mereka. Pada kasus ini aku hanya tidak menduga bahwa klan Yuan Shen sebenarnya masih ada dan muncul di sini untuk pertama kalinya. Aku semakin penasaran. Bisakah orang itu melakukan hal yang mustahil? Ucap kedua pria Yin dan yang itu. Konon harta surgawi itu milik klan Jimmy yang digunakan oleh tubuh kuat keabadian fisik. Namun aku juga mendengar bahwa harta karun surgawi ini sebenarnya dicuri dari klan Yuan Shen. Ucap si bungkuk. Sementara itu sosok Xiaoyan masih menatap pilar batu di hadapannya dan membiarkan keempat orang itu berdiskusi. Mereka juga ingin melihat apakah Xiaoyan benar-benar bisa membawa pergi pilar surgawi. Pada saat yang sama Xin diperlihatkan di luar pilar cahaya. Terlihat ada sekelompok sosok yang mengenakan armor dewa palsu muncul di dunia yang luas. Dalam perjalanan, mereka bertindak sangat mendominasi. Dan siapapun yang berani memprovokasi, maka akan dimusnahkan tanpa terkecuali. Tirai cahaya tipis yang menjulang ke langit sangat mencolok. Sehingga setelah mencari ke beberapa lokasi tidak berhasil menemukan Xiaoyan, tatapan sosok-sosok ini terkunci pada tirai cahaya itu. Sambil memegang slip giok di tangan mereka, mereka melihat cahaya biru redup yang berkedip-kedip. Hal ini membuat mereka semakin yakin bahwa orang yang mereka cari memang ada di sana. Hanya saja slip giok itu tidak bisa memberikan posisi yang lebih akurat. Terlebih lagi mantan Raja Taisu tidak memberikan informasi lebih detail kepada mereka. Misalnya seperti apa rupa orang ini, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk menemukannya. Sang raja meminta kita untuk menemukan lokasinya. Berdasarkan slip giok yang menyala ini, dia seharusnya berada di wilayah ini. Dia mungkin berada di dalam tirai tipis itu. Komandan Pei, beritahu saja sang raja bahwa kita sudah menemukan lokasinya, ucap para prajurit Taisu. Komandan Taisu menganggukkan kepalanya, lalu mengeluarkan batu giok dari cincinnya dan menghancurkannya. Dari kelihatannya, itu merupakan sinyal untuk memberitahu mantan Raja Taisu. Setelah mengamati sekeliling dan menganalisa beberapa kemungkinan, sekelompok sosok ini segera bergegas menuju tirai cahaya. Suara kelompok Taisu yang terbang menderu dengan sangat keras, dan mereka berhenti tepat di depan tirai cahaya. Saat ini masih banyak sosok yang berada di luar tirai cahaya dan terkejut ketika melihat pemandangan ini. Mereka semua segera mundur dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa sosok-sosok misterius ini sangat kuat, sehingga tidak ada yang berani mendekati mereka. Pada saat ini Komandan Taisu itu menatap tirai cahaya dan berkata, "Ada fluktuasi yang kuat di sini. Aku khawatir kita tidak bisa masuk dengan mudah." Setelah Komandan Taisu itu berbicara,
Dia bergerak langsung menuju layar cahaya. Segera terdengar suara ledakan di udara. Di bawah pengawasan orang-orang di sekitarnya, sosok Komandan Taisu itu langsung terpantul ke belakang. Namun dorongan yang kuat itu tampaknya dapat diatasi olehnya. Setelah dia menstabilkan sosoknya, dia tidak terluka sedikitpun. Ini hanyalah segel formasi. Beraninya menghalangiku. Ayo hancurkan bersama, ucap Komandan Taisu berkata dengan marah. Para tokoh lainnya terkejut saat mendengar kata-kata itu. Segera semua orang melihat para prajurit Taisu ini mengeluarkan potongan-potongan benda. Semua orang menunjukkan tatapan aneh dengan metode Taisu. Potongan-potongan itu disatukan lalu menjadi sebuah benda berbentuk tong panjang. Selain itu ada juga bilah horizontal di ujungnya. Sambil memegang benda yang seperti bor ini, semua prajurit Taisu melangkah maju dengan raungan. Di depan benda panjang ini mengembun bola cahaya dan terus berkembang. Bola cahaya itu memancarkan fluktuasi yang mengejutkan dan tidak normal. Setelah hampir sebatang dupa, bola cahaya telah berubah dari putih menjadi merah. Dampaknya langsung secara mengejutkan meledak ke arah tirai tipis. Setiap orang yang melihatnya tampak sangat terkejut. Mereka baru menyadari bahwa orang-orang berarmor hitam ini ingin merobek tirai tipis itu. Mereka sangat aneh. Bagaimana bisa tirai tipis itu dihancurkan? Bahkan keabadian dewa tidak dapat menerobosnya. Beberapa orang yang tidak mengenali Taisu ini langsung mencibir. Jelas tindakannya terlalu dilebih-lebihkan. Di bawah serangan pemboman pertama, tirai tipis hanya bergetar, tetapi tidak ada tanda-tanda retakan. Mereka terus memadatkan bola cahaya merah, kemudian membadirnya lagi dan lagi. Di bawah serangan sinar cahaya merah yang terus-menerus, terlihat tirai cahaya tipis tampaknya sedikit redup. Apa? Mereka benar-benar akan menghancurkannya. Jika demikian, maka hal ini akan menjadi keberuntungan bagi kita. Dengan begitu kita juga bisa memasukinya. Beberapa tokoh itu langsung menunjukkan pandangan yang penuh harap. Sin kembali ke wilayah istana abadi surgawi yang berada tinggi di langit. Pada saat ini sosok Xiaoyan yang bertransformasi menjadi tubuh keabadian fisik memancarkan cahaya keemasan di seluruh tubuhnya. Segel bintang 9 berkelap-kelip di antara alisnya. Kemudian tubuh Xiaoyan membesar hingga sebeberapa ribu kaki. Dengan ukurannya saat ini, pilar surgawi di depannya tampak lebih kecil. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan memeluk pilar surgawi. Saat dia memeluknya, ada dampak tak terlihat muncul dari pilar surgawi. Hal ini membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Dia menyipitkan matanya, lalu berkata dengan dingin, "Kamu sudah begitu lama berdiri di sini. Apakah kamu masih tidak ingin pergi?" ucap Xiaoyan. Saat Xiaoyan terguncang, energi dan darahnya langsung melonjak. Seketika tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan tubuh fisiknya terus berkembang menjadi lebih besar. Tanpa sepatah kata pun, dia maju lagi dan memeluk pilar surgawi. Dampak konstan yang datang dari pilar surgawi juga membuat semua awan di sekitarnya bergulung. Langit menjadi gelap dan awan menggeliat ini tampak seperti binatang raksasa. Menghadapi dampaknya, kali ini Xiaoyan tidak terguncang. Sambil menggertakkan giginya, dia mulai mencabut pilar surgawi. "Bangunlah untukku!" Xiaoyan meraung marah. Pada saat ini seluruh daging dan darahnya meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh dunia ini juga langsung bergetar hebat. Bagaimanapun pilar surgawi yang menopang di langit, bagaikan pohon besar yang berakar di tanah, sehingga sangat sulit untuk ditarik keluar. Saat ini terdengar suara menderu yang terus menyebar. Terlihat seluruh pilar surgawi mulai bergetar hebat. Dari kelihatannya, Xiaoyan benar-benar akan mencabutnya keluar. Lapisan debu padat yang selama ini menutupi pilar batu mulai gemetar. Detik berikutnya muncul retakan dan tampilan seluruh pilar surgawi mulai terlihat dan mengungkapkan warna yang sebenarnya. Saat ini Xiaoyan mencoba yang terbaik. Meski tubuh fisiknya belum mencapai 10.000 kaki, tetapi itu juga merupakan batas yang bisa dicapai oleh keabadian fisik alam leluhur biasa. Tetapi pada akhirnya, Xiaoyan masih sulit untuk benar-benar bisa menggoyahkan pilar surgawi ini. Xiaoyan terus mencoba yang terbaik, namun itu hanya membuatnya sedikit bergetar. "Aku tidak akan menyerah. Mendapatkan pilar surgawi adalah sesuatu keharusan," teriak Xiaoyan. Tatapannya menunjukkan tekad yang kuat. Xiaoyan segera memegang pilar surgawi dan merasakan fluktuasi kuno yang berasal dari pilar ini. Perasaan ini membuatnya semakin semangat. Sejauh ini dia belum memiliki harta karun sebesar itu. "Aku telah memiliki tubuh fantasi emas, dan sekarang aku harus mendapatkan pilar surgawi ini," ucap Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu bahwa benda ini sebenarnya berasal dari klan Yuan Shen, dia hanya merasa bahwa pilar surgawi ini sangat cocok untuk keabadian fisik super raksasanya. Bagaimanapun tubuh yang sangat besar juga tidak akan mudah mencari senjata.
Dan pilar surgawi ini seolah-olah dibuat khusus untuk Xiaoyan. Hanya saja untuk mendapatkan senjata besar ini bukanlah hal yang sederhana. Sejauh ini Xiaoyan hanya bisa menggoyangkannya sedikit. Karena ini masalahnya, aku harus menggunakan tubuh keabadian fisik super raksasaku untuk menarikmu keluar, ucap Xiaoyan. Adapun Lantian dan yang lainnya, mereka terus memandangi tindakan keras kepala Xiaoyan. Tanpa tanda-tanda apapun, tiba-tiba terjadi ledakan dan dentuman yang keras. Apa yang terjadi? Tubuhnya meledak. Dia sebenarnya meledakkan tubuhnya sendiri, ucap terkejut si bungkuk itu. Saat Xiaoyan meledak, keempat orang itu terkejut hampir pada saat yang bersamaan. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Ada yang salah. Jika itu adalah penghancuran diri, seharusnya tidak mungkin kita masih di sini dengan aman dan sehat. Ini jelas bukan penghancuran diri, ucap Lantian merasa ada yang salah. Tepat ketika Lantian selesai berbicara, daging, darah, dan tulang yang semula meledak itu mulai menggeliat dan menyatu. Namun itu langsung ditutupi kilat emas yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Saat berikutnya, hal pertama yang menarik perhatian keempat orang itu adalah kerangka putih yang sangat besar. Setelah itu mereka melihat daging dan darah dari tulang putih tumbuh dengan cepat. Itu terus berlanjut sampai memadat menjadi raksasa yang sangat amat besar. Adegan ini sontak saja membuat mereka berempat membuka mulutnya lebar-lebar. Selain ukurannya yang sangat mengejutkan, kekuatan energi dan darah yang memancar darinya memberikan perasaan mencekik yang kuat. Orang ini, dia bahkan masih menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Aku bertanya-tanya, dari dunia manakah sebenarnya monster ini? Aura yang terpancar darinya sungguh membuat jantungku berdebar kencang. Mereka berempat tidak menyangka dengan pemandangan yang mereka lihat. Aksi Xiaoyan benar-benar di luar imajinasinya. Pada akhirnya mereka menghela nafas lega karena tidak melanjutkan niat berkelompok melawan Xiaoyan. Pada saat ini raksasa besar itu dikelilingi oleh cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Jelas tubuh fantasi emas juga diaktifkan. Saat ini Xiaoyan tidak membutuhkan lengannya untuk memeluknya. Dia hanya perlu merentangkan tangannya untuk memegangnya. Xiaoyan menariknya dengan kuat. Kali ini pilar surgawi akhirnya terlepas keluar sedikit demi sedikit dari dalam tanah. Perlahan-lahan tanah tempat pilar surgawi pecah berkeping-keping. Xiaoyan terus mencoba yang terbaik. Semua kekuatan di dalam tubuhnya dilepaskan tanpa syarat. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat di antara langit dan bumi. Saat suara ledakan itu keluar, tiba-tiba seberkas cahaya yang datang entah dari mana mengubah seluruh awan menjadi gelap. Seolah-olah membelah langit menjadi dua. Apa itu? Mereka berempat memandangi berkas cahaya yang mencapai langit dengan tertegun. Mereka berpikir bahwa itu adalah fenomena aneh yang disebabkan oleh Xiaoyan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sepertinya ada orang lain yang menerobos masuk? Mereka berempat tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik awan ini. Tetapi mereka menduga sepertinya ledakan sebelumnya bukanlah disebabkan oleh Xiaoyan. Segera terdengar suara perkelahian di bawah mereka. Dan keempat orang itu segera sadar bahwa orang lain tidak hanya menerobos masuk. Namun sekarang mereka juga ada di plafon menuju istana abadi surgawi. Bagaimana para sampah ini melakukannya? Bukankah selain kami berlima tidak ada lagi yang mengumpulkan semua segel istana bumi? Bagaimana mereka bisa masuk? Seharusnya mereka tidak memenuhi syarat sama sekali untuk datang ke sini. Sungguh ada begitu banyak hal yang tak terduga. Namun pada akhirnya hanya ada satu warisan di sini. Dan sepertinya warisan itu sudah menemukan pemiliknya. Karena ini masalahnya, tidak masalah apakah mereka datang atau tidak, ucap Lantian sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan terus menatap Xiaoyan. Terlihat sosok tubuhnya yang sangat besar masih terus bertambah hingga menjadi puluhan ribu kaki. Dan pada akhirnya pilar surgawi tersebut dapat dipegang dengan satu tangannya. Pilar surgawi terus terangkat hingga semuanya ditarik keluar ke atas. Saat Xiaoyan menariknya keluar, dia dapat merasakan pemandangan yang aneh tiba-tiba muncul. Dia merasa energi dan darahnya diserap secara gila-gilaan oleh pilar surgawi. Meskipun begitu, Xiaoyan hanya menggertakkan giginya dan tidak melepaskan telapak tangannya yang memegang pilar surgawi. Sebaliknya dia hanya membiarkan pilar surgawi menyerap kekuatan energi dan darahnya. Dia ingin melihat berapa banyak yang dapat diserap oleh pilar surgawi ini. Setelah menyerap energi dan darah Xiaoyan, pilar surgawi meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Seketika dinding batu yang menutupinya langsung hancur. Kemudian bentuk asli pilar surgawi yang berwarna emas gelap muncul di tangan Xiaoyan. Dan di atasnya ada garis-garis misterius. Pilar surgawi, bukankah ini harta karun tertinggi dari klan Yuan Shenku? Tiba-tiba suara Jin Huan Shen terdengar di telinga Xiaoyan. Setelah bentuk pilar surgawi terungkap sepenuhnya,
Jin Huan-sen bisa langsung mengenalinya. Oh, pilar surgawi ini sebenarnya harta karun tertinggi dari klan Yuan-sen. Xiaoyan terkejut sekaligus senang saat mendengar ini. Jika begitu maka hal ini akan menjadi sempurna untuknya. Ya, aku tidak menyangka pilar surgawi ini sebenarnya ada di sini. Klan Cimi pasti mencurinya. Sekarang aku mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa klan Yuan-sen jatuh ke dalam klan Cimi, ucap Jin Huan-sen. Jin Huan-sen merasa tidak bisa mempercayai fenomena ini. Dia memahami bahwa klan Yuan-sen telah dikuasai oleh klan Cimi. Hanya saja dia tidak berharap bahkan harta karun tertinggi di bawah pergi oleh klan Cimi. Jin Huan-sen, apakah kamu mengetahui metode budidaya pilar surgawi ini? Xiaoyan segera bertanya. Meski dia sudah memegang pilar surgawi, tetapi saat ini pilar surgawi masih gemetar hebat dan mencoba melepaskan diri dari tangan Xiaoyan. Pilar surgawi adalah harta paling berharga dari klan Yuan-senku. Bahkan jika itu aku juga tidak pernah memiliki kualifikasi untuk menggunakannya. Adapun cara budidayanya, tentu saja aku tidak tahu, ucap Jin Huan-sen sambil menghela nafas panjang. Sepertinya setelah melihat pilar surgawi ada di sini, dia merasa sangat sedih. Menyadari hal ini, Xiaoyan tidak bertanya lagi. Karena tidak ada metode, maka sekarang dia harus menemukan cara untuk menaklukkan pilar surgawi sepenuhnya. Tetapi saat ini tiba-tiba seberkas cahaya melonjak dari ujung dan itu langsung mengenai tubuh besar Xiaoyan. Bang! Tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Terlihat bagian tubuhnya yang terkena sinar cahaya itu meninggalkan tanda menghitam. Tetapi itu tidak terlalu menyakitinya. Xiaoyan segera mengerutkan keningnya. Keempat orang Langtian juga terkejut oleh serangan diam-diam ini. Tampaknya mereka benar-benar tidak menyangka ada yang berani melakukannya. Siapa yang mencari kematian di sini dan berani memprovokasinya? Gumam keempat orang itu. Tanpa basa-basi, Xiaoyan perlahan mengangkat pilar surgawi dan menyapu langit, yang menyebabkan fenomena alam di sini langsung berubah. Terlihat awan gelap yang menutupi ruang langsung tersebar dengan ayunan Xiaoyan, sehingga terlihat sosok-sosok yang menerobos masuk ke tempat ini. Penampilan pilar surgawi langsung menghancurkan imajinasi orang-orang yang masuk ke tirai tipis. Terlebih lagi ketika melihat raksasa yang menutupi langit ini, mereka yang baru saja bergegas masuk langsung berbalik dan melarikan diri. Ketika pilar surgawi menerjang, sebagian besar sosok bisa menghindarinya. Namun ada juga yang masih tertembak mundur dan terluka parah. Terlihat ada begitu banyak sosok yang berhamburan pergi melarikan diri. Dan pada akhirnya hanya menyisakan sekelompok sosok berarmor hitam yang berdiri di kekosongan. Sekelompok sosok ini sontak saja menarik perhatian Xiaoyan. Itu bahkan membuat pupil matanya sedikit mengecil. Taisu, kenapa anggota Taisu bisa ada di sini? Ucap terkejut Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.